Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang melihat video saya saat ini. Saya Graciana Persifani Ranjaan dengan NIM akhir 106 dari angkatan 2023 Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari makalah saya yang menjadi tugas besar atau tugas ke-9, tugas terakhir dari mata kuliah Sismet. Yang pertama akan latar belakang. Dalam praktiknya kegiatan pertambangan ini terbagi menjadi dua, yaitu tambang terbuka dan tambang tertutup. Pemilihan metode ini bergantung pada faktor-faktor seperti karakteristik endapan mineral, kedalaman cadangan, kondisi geologis, dan pertimbangan lingkungan. Pentingnya memahami kedua metode ini tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan sekitar menjadikan pembahasan dalam makalah ini sangat-sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini juga saya buat dalam 3 poin dan ini terlihat dalam PowerPoint ini, dan akan kita langsung lanjut ke dalam pembahasan. Untuk membedakan dari dua sistem tadi, yaitu tambang terbuka, tambang tertutup, saya mengambil dari 2 perusahaan berbeda, dan itu juga salah satunya terletak di dalam negeri dan juga luar negeri. Untuk dalam negeri dan dengan menggunakan sistem tambang terbuka, yaitu PT Vale. PT Vale sendiri terletak di Indonesia, tepatnya di Sorowako, Sulawesi Selatan. Dan juga Peabadi Energy 20 Mile ini tuh terletak di Colorado, USA. Ini tuh adalah salah satu perusahaan tambang batu bara yang menggunakan sistem tambang tertutup. Nah, perusahaan ini tuh sebenarnya sudah bangkrut, tetapi saya tetap menjadikannya pembahasan dalam makalah ini karena tetap relevan, tetap akan bermanfaat untuk dibahas bagaimana perbedaan dari kedua metode tersebut. Nah, yang pertama yaitu PT Vale. PT Vale ini adalah perusahaan yang menambang jenis tambangnya yaitu nikel. Tentunya awal mula dari proses penambangan nikel yaitu land clearing, dan selanjutnya ditambang dan diangkut. Jadi di PT Vale ini tuh hasil akhirnya itu adalah nickel matte. Karena nickel matte setelah diangkut ini akan masuk ke dalam proses pengolahan. Di proses pengolahan ini tuh akan dikeringkan terlebih dahulu di rotary dryer. Di rotary dryer itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan berikutnya. Jadi dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan di rotary dryer, dia akan masuk ke dalam proses selanjutnya itu rotary kiln. Itu tuh di situ bahan tambang tersebut itu akan dipanggang. Di sini tuh adalah tanur yang berbentuk tabung yang berputar. Pada tahap ini bahan bakar seperti batu bara dan residu minyak digunakan untuk menghasilkan panas yang tinggi. Proses pemanggangan ini bertujuan untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan. Setelah itu dari rotary kiln ini akan dimasukkan ke dalam electric smelting furnace, itu tanur listrik. Tanur ini Tanur ini menghasilkan suhu yang sangat tinggi untuk melelehkan biji. Ini tuh bertujuan untuk nikel dipisahkan pada tahap ini biji nikel dicampur dengan bahan tambahan seperti batu kapur untuk membantu pemisahan nikel dari mineral pengotor. Jadi di proses ini tuh bertujuan untuk memisahkan nikel dari mineral pengotor. Dalam proses ini selanjutnya cairan yang dihasilkan dari tanur listrik ini selanjutnya dimurnikan untuk memastikan kualitas produk nickel matte yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan membentuk blok-blok besar. Jadi setelah membentuk blok-blok besar ini itu udah dalam bentuk nickel matte dan akan dipasarkan. Dan pasar internasional yang utama dari PT Vale itu di Jepang. Jadi setelah dipasarkan, nah, yang akan dibahas selanjutnya dari PT Vale yaitu apa saja SDGs yang diterapkan dan bagaimana dampaknya ke sekitarnya. Jadi PT Vale ini itu adalah salah satu perusahaan yang juga mengedepankan
dan menggunakan energi berkelanjutan. Energi yang digunakan di sini itu untuk listriknya terutama itu PLTA. Di sini tuh PT Vale mendirikan 3 PLTA. Dan di sini tuh terlihat gambar bahwa memang PT Vale itu adalah salah satu perusahaan yang bertanggung jawab, karena ini terlihat gambar yang sebelum dilakukan penanaman. Jadi setelah sudah tidak ada bahan untuk ditambang, area yang tidak ada lagi bahan tambangnya akan ditutup, dan PT Vale bertanggung jawab untuk menanamkan lagi tanaman agar tidak berdampak buruk bagi sekitarnya. PT Vale sendiri itu mendapatkan penghargaan SDGs. Yang pertama itu SDGs yang ke-15, yaitu SDGs menjaga ekosistem darat. Dapat dilihat di sini. Ini adalah contoh nyata mengapa sampai PT Vale dapat penghargaan. Dan yang kedua, penghargaan kedua SDGs 8 itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. PT Vale juga ini, kalau bisa dilihat dari makalah saya, juga terlihat bahwa PT Vale ini membuat banyak sekali program-program yang membangun wilayah sekitar, ekonomi terutama. Karena PT Vale ini membangun program-program seperti memajukan UKM di sekitar, dia membangun pendidikan. PT Vale juga ini membangun UKM. Jadi mengapa sampai PT Vale dapat penghargaan? Ya karena program-program yang memajukan sekitar. Jadi wilayah sekitar di PT Vale itu tidak akan berkekurangan karena program-program yang sudah didirikan, karena bukan hanya di sektor pendidikan tetapi sektor kesehatan dan lain-lain juga diperhatikan oleh PT Vale. Jadi untuk penerapan dari SDGs-nya itu dari PT Vale itu sudah mencapai tujuan dari SDGs. Program PBB yang sudah ditetapkan itu SDGs. Perusahaan kedua yang akan dibahas yaitu Peabody 20 Mile Energy Coal. Jadi perusahaan ini terletak di Colorado, USA. Perusahaan ini adalah tambang batu bara yang ditambang secara tertutup atau di bawah permukaan, bisa dilihat, dan menggunakan metode longwall. Kenapa digunakan metode longwall? Oh ya, maaf sebelumnya, di PT Vale sendiri itu menggunakan metode open pit. Dan Peabody 20 Mile ini menggunakan metode longwall itu karena banyak faktor seperti deep dari batu bara tersebut itu datar. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Juga ketebalan batu baranya itu sekitar 2 meter dengan kedalaman kurang lebih 100 dari 300 meter. Jadi itu juga yang menjadi faktor utama kenapa perusahaan ini memilih metode longwall untuk menambang batu bara itu sendiri. Dan dari metode ini juga itu mungkin awal-awal untuk alatnya itu mahal, tetapi lama-kelamaan proses dari produksinya itu tidak terlalu memakan biaya. Peabody 20 Mile ini itu jadi dia menggunakan alat longwall shearer di sini. Jadi geseran dari alat ini tuh dengan kecepatan hingga 0,71 meter per second. Dengan mengambil potongan deposit sepanjang 91,44 cm dari lapisan batu bara pada setiap lintasan panel batu bara. Mesin ini membutuhkan waktu 18 menit bergerak dari pintu depannya ke pintu belakangnya. Dan dikarenakan ini merupakan sistem dari tambang tertutup dan ada kemungkinan dari runtuhnya dari bagian atas dari lapisan batu bara tersebut, maka untuk menguatkan bagian atasnya itu digunakan penyangga hidrolik.
ini bekerja setelah Scherer memotong batu bara. Penyangga ini bergerak maju dan atap tambang di belakangnya dibiarkan runtuh secara terkendali. Fungsinya adalah melindungi agar pekerja dan peralatan itu tetap aman dari runtuhan. Terus di ini juga Peabody ini juga tuh menggunakan alat konveyor. Alat konveyor ini di perusahaan ini tuh termasuk canggih karena panjangnya itu sangat panjang, dari konveyor ini sangat panjang. Itu tuh di bawah tanahnya itu memiliki panjang dari konveyor itu adalah mencapai lebih dari 5 mil, dan di bawah tanah, dan konveyor di atasnya itu di kurang lebih 2 mil. Dan itu juga menyangkut lebih dari 5.000 ton batu bara per jam ke permukaan. Nah, setelah itu juga saya akan membahas SDGs yang diterapkan di Peabody 20 mil ini juga sangat-sangat diterapkan, yaitu SDGs yang ke-15 itu kehidupan di darat. Peabody ini tuh menggunakan ini juga itu mengurangi kehidupan di darat, menjaga ekosistem darat. Jadi dengan tambang bawah tanah ini terbukti ekosistem di darat itu tidak terlalu terganggu. Terus juga Peabody ini tuh juga menerapkan untuk mencapai tujuan dari SDGs yang ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Dan juga perusahaan ini itu menerapkan untuk mencapai tujuan dari SDGs yang ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi Peabody ini juga ada salah satu perusahaan yang mengutamakan pekerja dari wilayah ring 1 yang terutama. Jadi kesimpulannya itu, maaf yang di bawah ini. Jadi kesimpulan dari makalah ini itu terdapat 2 metode yang berbeda, dan itu juga bisa dilihat dari faktor-faktor, dan bisa dilihat juga bahwa batu bara itu tidak hanya bisa ditambang dengan tambang terbuka, tetapi juga bisa dengan tambang tertutup. Dan juga selain membuka perusahaan pertambangan, kita juga harus melihat apakah ada dampak di sekitar, dan perusahaan tambang itu juga harus tetap di jalan yang baik, yaitu untuk mencapai tujuan dari SDGs dan agar tidak menyengsarakan di wilayah sekitar. Dan jadi sekian dari presentasi saya. Saya sangat minta maaf untuk kurang lebihnya, dan terima kasih.